Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Arafatur Falah dengan NIM 13205073. Di sini saya akan memaparkan materi tentang vektor. Nah, yang pertama-tama, apa sih vektor itu? Vektor merupakan ruas garis yang mempunyai arah dan panjang. Arah dan panjang ditentukan dari pangkal ke ujung. Contohnya, ada garis vektor AB. Nah, pangkalnya yaitu A di awal ya. Dan ujungnya adalah B. Nah, di sini ada yang namanya besaran. Besaran terbagi dua. Nih, yang pertama ada besaran skalar. Apa sih besaran skalar itu? Nah, besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja. Nah, contohnya yaitu massa, terus jarak. Nah, yang kedua ada besaran vektor. Besaran vektor ini memiliki nilai dan juga arah. Ya, contohnya adalah gaya dan perpindahan. Nah, kalau ketemu sama gambar vektor yang ada garis panahnya di atas, ada huruf yang ada garis panahnya di atas nih, kayak seperti ini nih. Coba kita nih, misalnya di sini dan di sini aja. Nah, yang ada tanda panahnya ini di atasnya itu maksud besaran vektor. Nah, kalau yang nggak ada, ya besaran skalar. Nah, kita lanjut ke penulisan komponennya. Penulisan komponen mendatar yang biasa disimbolkan sebagai X, yaitu besar perubahan posisi ke kanan atau ke kiri, horizontal. Nah, kalau ke kanan itu plus, kalau kiri itu minus. Nah, yang kedua ada komponen vertikal, atau biasa disebut Y. Biasa simbolnya Y. Nah, besar perubahannya posisinya ke atas atau ke bawah. Ke atasnya disimbolkan sebagai plus atau positif. Nah, ke bawahnya sebagai minus atau negatif. Nah, sini anggaplah contoh ya. Nah, kalau ke atas nih, ke atas dan ke bawah, ini ke atas simbolnya sebagai positif. Nah, kalau ke bawah dia simbol sebagai minus atau negatif. Dan ini kalau yang horizontal, yang X nih, disimbolkan sebagai plus atau positif. Nah, kalau yang di kiri sini sebagai negatif. Nah, kita lanjut ke panjang vektor. Nah, sebelumnya apa sih panjang vektor itu? Nah, panjang vektor adalah ukuran besar vektor dihitung dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat dan komponen-komponennya. Nah, misal nih, panjang vektor V. Nih rumusnya. Nah, rumusnya. Dan ini sebagai contoh aja ya. Sebagai contohnya ya. Vektor V memiliki dua nilai, yaitu 4 dan 5. Ini 4.
4i misalnya 4i, taruh ulang deh, sama dengan 4i tambah 5j. Nah, nilai kedua nilai ini kalau panjang vektor udah pasti mutlak, ya. Pasti mutlak. Nah, di sini kita punya dua nilai nih, 4i dan 5j. Nah, ini V1 atau V2 ini biasanya dianggap ini V1i dan V2 itu j. Nah, rumusnya adalah i kuadrat ditambah j kuadrat. Nah, sini kita masukin angka 4-nya. Angka 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Hasilnya 16 dan 25. Nah, ditambah hasilnya 41 karena tidak ada akarnya, ada tapi berkoma. Jadi kita sampai sini saja. Nah, untuk contoh lainnya di sini ada nilai V nih, 5i tambah 12j. Kita masukin nih rumusnya. Akar 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Hasilnya ini kita tulis nih. Cepat guys. Ini hasilnya 25. Di sini hasilnya 169. 144 44 4. Nah, hasil kedua 25 tambah 144 ini hasilnya 169. Hasilnya 169. Nah, atau diakarkan menjadi 13. Akar dari 169 adalah 13. 13. Nah, sampai sini udah. Nah, yang kedua ada namanya vektor 0. Vektor 0. Kita kasih vektor 0. Nah, vektor 0 adalah merupakan vektor yang panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. Nah, dinamakan contohnya ya. Contohnya tadi apa vektor 0? Vektor yang panjangnya jangan 0 dan arahnya tak tentu. Nah, ini contohnya guys. Ini contohnya. Ini ada titik ya di atasnya ya. Kasih contoh A nih. Nah, dinamakan vektor. Bentar, kita mau copy. Nah, dinamakan vektor V lambangnya
ada yang namanya vektor, kesamaan dua vektor. Nah, dua vektor yang panjang dan arahnya sama, dua vektor yang arahnya sama dan panjangnya beda, dua vektor yang panjangnya sama tapi arahnya beda. Kita kasih contoh satu-satu. Nah, di sini ada dua vektor yang panjang dan arahnya sama. Vektor panjang dan arahnya sama. Contohnya kayak di sini nih. Nah, di sini ada dua vektor yang sama nih. Di sini dua vektor sama, panjangnya sama, arahnya sama. Nah, ini. Nah, yang kedua ada dua vektor yang arahnya sama, besarannya beda atau panjangnya beda. Nah, dia sama-sama ke atas, tapi besar atau panjangnya itu berbeda. A-nya lebih panjang daripada B. Nah, yang kedua di sini ada dua vektor yang punya besarnya sama tapi arahnya berbeda, panjangnya sama, arahnya berbeda, A ke atas dan B ke bawah. Lalu ada dua vektor besar dan arahnya berbeda, dua-duanya berbeda nih, kayak A ke atas lebih panjang, B ke bawah tapi lebih pendek. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada yang namanya penjumlahan vektor ya, penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor adalah proses untuk menemukan resultan, yaitu vektor tunggal hasil akhir dari dua atau lebih vektor dengan menjumlahkan besaran dan arahnya menggunakan metode grafis segitiga jajar genjang atau segitiga jajar genjang poligon atau analitis komponen sumbu X dan Y. Nih vektor B. Nah, kalau soalnya kayak kita harus nambahin vektor A ini. Contohnya vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan, di sini kita buat yang namanya vektor C. Ini di sini vektor C. Cek. Ini kita buat lagi ya. Ini kita buat lagi. Sini vektor A. Oke. Sini vektor B. Kayak gini. Terus ini vektor B. Nah, kita buat lagi. Jadinya penjumlahan itu kayak kita dari A bikin dari vektor A, terus vektor B dari ujung pangkal ke ujung pangkal. Ini dari sini dari ujung dari pangkal, dari ujung ke pangkal, dari pangkal ke ujung, dari pangkal ke ujung. Berarti ini kalau yang ditambah kita dari
dari ujung dari pangkal yang awal, dari pangkal A. Nah, ini vektor C ya. Nah, ini vektor C ya. Nah, terus ini contoh dari bentuk segitiga ya. Memindahkan salah satu vektor tanpa merubah arah sehingga ujungnya bertemu pangkal ya. Ujungnya nih, ujung ini bertemu pangkal. Terus yang kedua ada contoh dari jajar genjang. Nah, contoh dari jajar genjang itu memindahkan salah satu vektor tanpa merubah arah sehingga pangkal bertemu pangkal. Jadinya kayak kita buat lagi ini ya. Ini kita Photoshop coba. Pangkal ya, sehingga pangkal bertemu pangkal. Nah, kalau ini apa ya tadi, kan salah satu vektor tanpa sehingga ujung kalau ini satu vektor tanpa merubah arah sehingga pangkal bertemu pangkal ya. Aduh, nabrak bertemu pangkal. Jadinya ini vektor A ya. Ini vektor A. Terus yang ini vektor B tanpa merubah ya. Terus di sini vektor C. Memindahkan salah satu vektor tanpa merubah arah sehingga pangkal bertemu pangkal kayak gini ya. Maka di sini kita buat layout save genjang, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya dalam bentuk pasangan bilangan. Dalam bentuk pasangan bilangan, coba kita kasih enter ya. Dalam bentuk pasangan bilangan, nih misal contohnya kayak begini nih. Nah, berarti A ditambah C kalau soal kayak gini ya. Nih dia, U plus V sama dengan
Jadinya A dalam matriks ini AB ditambah CD berarti A plus C, B plus D. Nih, ya. U-nya misalnya berapa? U-nya misalnya 3. Berarti kita kasih simbol kayak tadi 3I plus 4J. Terus V-nya berapa? Kita kasih 5I tambah 2J. Nah, cara nambahinnya yaitu U plus V ya. U plus V sama dengan nih 2I ini ditambahin. Jadinya 3 tambah 5 3 tambah 5 I ditambah, ini kalau rumus ini emang tambah ya, mau pengurangan nanti rumus tengahnya pasti tambah, terus tambah 4 tambah 2 sini J. Nah, hasil dari U plus V sama dengan 3 tambah 5 8 8I tambah 4 tambah 2 6 6J. Dah, hasil dari U plus V ini ya, hasil dari U plus V ini. Nah, kita lanjut ke pengurangan vektor. Pengurangan vektor ya, secara aljabar nih, pengurangan vektor ya. Vektor secara aljabar jika vektor A nih, kita copy dulu. Ya ampun, susahnya copy doang. Nih, sama dengan B ya, sini B, ini B1, sini B2. Maka nih vektor A dikurang underscore sama dengan ini 2 ini kita satuin nih, dikurang bisa nggak sih ini langsung ini. Nah, jadinya A1 dikurang B1, A2 dikurang B2 guys. Nah, kalau secara grafis nih kita perlu gambar ya. Coba nih kita gambar. Cara aljabar itu tadi ya, cara grafis apa. Nah, maka perlu menggambar bayangan dengan cara membalik arah. Kayak kalau misalnya tadi ada vektor A garis lurus ke atas atau garis lurus samping kanan kan. Nah, kalau minus ini kebalikannya. Jadi dari kanan ke kiri. Dari yang tadinya dari kiri ke kanan jadi kanan ke kiri. Kamera saya mirror ya. Nih cara grafis membalik arah.
contoh nih, misal ada sini. Nah, di sini maka vektor B-nya nih ya. Maka vektor B-nya harus tukar arah. Tukar arah yang tadinya nih ke bawah ya kan, jadi ke atas. Nih, kita contohin Profi gini. Ini kan kebalik nih. Ini kan ke bawah nih. Nah, kita tukar arahnya jadi ke atas karena dia minus ya. Nih, karena dia minus. Itu tukar arah. Nah, yang C dari mana? Nah, ini pangkalnya nih. Ini pangkalnya nih. Pangkalnya dari A ke ujung B. Ya. Dah, jadi kayak gini. Jadinya ini sini ini. Di sininya. Ini sini min B. Sorry. Di sininya vektor A-nya. Nah, sini vektor A-nya. Jadi kayak gini. Nah, kalau contoh untuk hitung hasilnya, hitung hasil pengurangan misal dari yang tadi kayak tadi aja, U dikurang V. Nih, misalnya U nya berapa? U nya 5I ditambah 4J. Ini V nya berapa? 2I. Kita coba tulisnya tambah 4J. Nah, pengurangan berarti U dikurang V sama dengan 5 dikurang 2I ditambah tambah 4 dikurang 4J sama dengan 3I ditambah 0J. Hasilnya V sama dengan 3I. Dah, selesai. Yang ini pengurangan ya. Oke, pokoknya ini pengurangan guys. Tadi ada yang kehapus. Terus kita tambahin lagi. Kita ganti caranya sekarang ke perkalian vektor dengan skalar, perkalian skalar. Nah, perkalian vektor dengan skalar adalah operasi di mana sebuah vektor dikalikan dengan nilai tunggal skalar. Nilai tunggal atau skalar ya. Menghasilkan vektor baru yang besarnya berubah, yaitu memanjang atau memendek, tetapi arahnya tetap jika skalar positif atau berlawanan arah jika skalar negatif. Nah, sini kita tulis tadi apa? Perkalian vektor dengan skalar.
kolom. Maka K dikali U, vektor U, ya U sama dengan berarti sini sini K kali A, K kali B. Ya. Contohnya ini, contoh jika M sama dengan 4I ditambah 3J, nah terus A titik 2M sama dengan berapa? B 3M hasilnya berapa? Nah, kita jawab nih. Nah, sini A titik 2M sama dengan berarti 2 kali 4 tambah 2 dikali 3, nah, sama dengan 8I ditambah 6J. Nah, sekarang yang nomor 2, yang maksudnya yang B 3M sama dengan 3 kali 4 ditambah 3 kali berapa? 3 sama dengan berarti 3 kali 4 12I ditambah 9J. Nah, ini hasilnya perkalian. Terus kita lanjut lagi ke sifat-sifat vektor. Yang sifat penjumlahan vektor tadi udah ya. Sifat penjumlahan vektor, hapus. Pokoknya ada asosiatif, ada komutatif, ada identitas, ada inverse. Ini kita pokoknya tadi sifat penjumlahan vektor komutatif. Nih, dia itu urutan penjumlahan tidak memengaruhi hasil. Nah, sebagai contoh seperti ini, tidak memengaruhi hasil. Seperti ini komutatif. Nah, ini yang asosiatif. Yaitu pengelompokan penjumlahan tidak memengaruhi hasil. Walaupun tadi kelompoknya kan dari dalam kurung A terus sama tambah B, ya kayak gini nih, tidak memengaruhi hasil. Nah, yang ketiga ada elemen identitas atau identitas. Ini maksud identitas tadi penjumlahan ya dengan vektor 0 dengan vektor 0. Nah, sama saja hasil dari identitas itu sendiri ya.
terus di sini ada inverse penjumlahan. Inverse. Nah, penjumlahan vektor dengan lawan negatif. Nih, lawan negatif dirinya menghasilkan vektor 0. Nih. Tadi juga udah ya. Penjumlahan vektor dengan lawan negatif dirinya sendiri ini menghasilkan vektor 0. Jadinya vektor A ditambah dengan minus vektor A sendiri sama. Nah, hasilnya 0. Hasilnya vektor 0. Nah, di sini ada sifat perkalian. Vektor. Nah, yang pertama ada distributif skalar terhadap vektor. Nah, apa sih distributif skalar terhadap vektor? Nah, distributif skalar terhadap vektor yaitu skalar yang dikalikan dengan hasil penjumlahan dua vektor sama dengan penjumlahan dari masing-masing vektor yang telah dikalikan skalar tersebut. Nah, maksudnya gimana sih? Nih, kita kasih contohnya. Nih. Nah, ini kan K kali dengan A terus K dalam kurung vektor A tambah vektor B, berarti kita kali nih. K ini dikali dengan vektor A, K ini dikali dengan vektor B. Nah, sekarang sifat perkalian vektor yang namanya distributif vektor terhadap skalar. Nih, distributif vektor terhadap skalar. Maksudnya apa sih distributif vektor terhadap skalar? Nah, maksudnya meskipun mirip ya yang tadi ini berbeda dari yang tadi, dari yang ini beda, walaupun mirip-mirip lah namanya. Nah, di sini yang didistribusikan adalah penjumlahan dua skalar terhadap satu vektor. Nah, jadi di sini contohnya gini. Nih, ini kan sekarang yang didistribusikan skalarnya dengan vektor, jadi kayak gini. Nah, skalar K dikali dengan vektor A ditambah skalar M dikali dengan vektor A. Nah, sekarang ada asosiatif skalar. Nah, maksudnya gimana sih asosiatif skalar itu? Kan? Asosiatif perkalian skalar nih, maksudnya adalah perkalian skalar bersifat asosiatif terhadap perkalian skalar lain sebelum mengalikan vektor. Nih, jadinya ini kan dalam kurung. Jadi kita tuh perkalian skalar bersifat. Jadi sebelum dialihkan kita perkalian skalarnya dulu nih sebelum dialihkan, ya. Nah, terus sini ada elemen identitas skalar. Maksudnya apa tuh elemen identitas skalar? Maksud dari elemen identitas skalar adalah angka 1 adalah elemen identitas perkalian skalar, karena mengalihkan vektor dengan 1 tidak mengubah vektor tersebut. Namanya juga identitas kan. Nah, jadinya di sini 1 kali vektor A sama dengan vektor A. Tuh. Nah, mungkin cukup ya sampai di sini pelajaran vektor, materi vektornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.